Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas Al-Biruni dan kelas Al-Sifa? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ananda, pada pertemuan kedua ini Ustadz akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang teks berita. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini? Berikut tujuan pembelajaran tentang teks berita. Ananda semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan struktur teks berita, yang kedua menentukan struktur teks berita. Jadi setelah pembelajaran ini Ananda harus mampu menjelaskan struktur teks berita, dan yang kedua mampu menentukan struktur teks berita di dalam sebuah teks berita. Kita masuk ke tujuan pembelajaran pertama. Ananda semua, struktur berita itu ada 4, yaitu kepala berita, leher berita, bodi berita, dan ekor berita. Seperti yang Ananda lihat, ini gambarnya seperti piramida terbalik. Jadi di dalam struktur berita itu sedikit berbeda dengan teks yang lainnya. Jadi digambar seperti piramida terbalik. Kenapa seperti itu? Karena informasi yang paling atas itu adalah informasi yang paling penting. Jadi semakin ke bawah semakin mengecil, berarti semakin ke bawah atau teksnya itu informasinya kurang penting. Begitulah susunan dari struktur berita. Supaya apa? Supaya orang ketika membaca paragraf pertama saja mereka tergambar, oh isi berita ini tentang ini. Oh berita ini terjadinya di sini dan lain sebagainya. Jadi Anda semua, filosofi dari gambar piramida terbalik ini di dalam teks berita atau struktur berita itu informasinya seperti itu, supaya nanti ketika Ananda menulis sebuah teks berita, Ananda meletakkan informasi yang paling penting di atas, informasi kedua itu penting, dan yang semakin ke bawah itu kurang penting. Baik, Ustadz jelaskan dari struktur teks berita ini. Yang pertama adalah kepala berita. Jadi Anda semua, kalau kita lihat di situ ada 4 kotak: kepala berita, leher berita, bodi, ekor berita. Itu kalau kita menulis teks berita berarti ini ada 4 paragraf. Paragraf 1 itu kepala berita, leher berita itu paragraf 2, bodi berita itu paragraf keempat, dan ekor berita itu paragraf keempat. Anda semua, apakah dalam teks berita itu hanya 4 paragraf? Tidak, jawabannya. Tetapi di kepala berita itu wajib 1 paragraf yang menjadi kepala beritanya. Namun di leher berita, bodi, ekor berita itu boleh dikembangkan sebanyaknya sesuai dengan informasi yang kita muat. Baik Ananda, di paragraf 1 atau di kepala berita itu berisi informasi yang paling penting. Jadi Ananda di kepala berita ini berisi tentang 5W plus 1H atau adik Simba, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Berisi tentang apa, di mana, kenapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi di kepala berita ini, paragraf 1 ini harus berisi tentang 5W plus 1H, tapi secara umum saja, tidak secara detail. Informasi yang kedua atau struktur yang kedua adalah leher berita. Di leher berita ini berisi tentang pernyataan dari narasumber yang menguatkan pernyataan sebelumnya. Jadi di leher berita ini biasanya di paragraf kedua itu adalah pernyataan narasumber. Narasumber itu bisa kepala sekolah, menteri, presiden, dan lain sebagainya. Dia menguatkan informasi di paragraf pertama atau di kepala berita. Yang ketiga, strukturnya adalah bodi berita. Di bodi berita ini biasanya informasi tentang penjelasan tambahan. Misalnya, kalau di kepala berita tadi tentang COVID-19, terus di leher berita adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan. Di bodi berita ini bisa tentang penjelasan tambahan data COVID-19, siapa saja yang terjangkit, berapa jumlah yang sembuh, dan berapa jumlah yang meninggal. Jadi di bodi berita ini informasi detail
tentang penjelasan umum yang ada di kepala berita dan leher berita. Yang selanjutnya adalah ekor berita. Di ekor berita ini biasanya adalah harapan atau keinginan dari narasumber. Misal, Presiden, semoga COVID-19 ini cepat ditemukan vaksinnya. Atau misalnya dari kepala sekolah, semoga pembelajaran daring ini atau pembelajaran online ini segera berakhir. Itu adalah berisi tentang ekor berita. Ananda semua, jadi itu adalah penjelasan tentang struktur teks berita. Yang pertama itu kepala berita yang berisi 5W+1H. Yang kedua leher berita yang berisi pernyataan narasumber. Body berita adalah penjelasan tambahan tentang data-data umum yang dijelaskan pada sebelumnya. Dan keempat adalah ekor berita yang berisi tentang harapan atau keinginan dari narasumber. Baik Ananda, untuk lebih memahami materi yang saya jelaskan tadi, kita masuk ke sebuah contoh di dalam teks berita. Selanjutnya akan Ustaz berikan sebuah teks berita dan kita akan menganalisis atau meneliti apakah berita ini sudah menerapkan piramida terbalik yang menempatkan informasi yang paling penting di atas atau di paragraf pertamanya. Baik Ananda, ini adalah berita tentang kegiatan sekolah SMP IT Bunaya Pekanbaru. Ini berita sudah dimuat di website SMP IT Bunaya Pekanbaru. Judul berita, Bak Pemilu SMP IT Bunaya gelar pemilihan ketua OSIS. Paragraf pertama, SMP IT Bunaya Pekanbaru menggelar acara pemilihan ketua organisasi siswa intersekolah atau OSIS periode 2020-2021 layaknya pemilihan umum atau pemilu. Hal tersebut dilakukan supaya siswa belajar sejak dini sistem pemilihan pemimpin dengan sistem demokrasi. Acara digelar di Saung Kadijah SMP IT Bunaya, Jalan Putra Panca, Semintan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, tanggal 20 bulan Januari 2020. Itu adalah paragraf pertama. Apakah nanti menerapkan struktur berita piramida terbalik, kita akan teliti bersama nanti. Paragraf kedua. Pemilihan OSIS tersebut dilakukan seperti pemilu atau pemilihan umum, menggunakan bilik suara, surat suara full warna, sistem coblos, menggunakan daftar DPT, daftar pemilihan tetap, dan perlengkapan lainnya seperti pemilu pada umumnya. Jadi, kalau antum semua besok memilih pemimpin dengan cara demokrasi, nggak bingung lagi. Karena antum sudah belajar dari sekarang. Kata Muhammad Rifai, STHI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Paragraf keempat. Dalam pemilihan ketua OSIS tersebut, ada 3 calon yang telah lulus seleksi dari pihak sekolah. Nomor urut 1 ada pasangan Silvan dan Farel, nomor urut 2 Aura dan Yafi, dan yang nomor urut 3 Fadil dan Barki. Adapun DPT berjumlah 105 dari siswa dan guru SMP IT Bunaya. Setelah dilakukan pemilihan dan perhitungan suara, pasangan nomor urut 2 Aura dan Yafi memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 38 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 16 suara dan nomor urut 3 memperoleh 33 suara. Semoga yang terpilih amanah dan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diemban. Harap Muhammad Rifai. Ananda semua, itu tadi berita tentang kegiatan di sekolah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Di 6 paragraf itu, manakah yang masuk kepala berita, manakah yang leher berita, manakah bodi berita, dan ekor berita. Baik, kita analisis atau teliti per paragraf. Di paragraf pertama ini, tadi kita sudah mengetahui bahwa kepala berita itu berisi 5W+1H. Apakah paragraf 1 ini adalah kepala berita yang sudah menerapkan piramida terbalik? Kita amati. Untuk memudahkan, kita buat pertanyaan dan kita cari jawabannya di paragraf 1. Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya ada, pemilihan ketua OSIS. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Saung Kadijah SMP IT Bunaya,
Jalan Putra Panca, Semintan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kapan peristiwa itu terjadi? Tanggal 20 Januari 2020. Kenapa kegiatan itu dilakukan? Supaya siswa belajar sejak dini sistem pemilihan pemimpin dengan sistem demokrasi. Bagaimana pemilihan itu dilakukan? Seperti layaknya pemilu. Siapa yang melaksanakan? SMP IT Budaya Pekanbaru. Ternyata di paragraf pertama ini sudah memenuhi 5W+1H atau adik Simba. Apa, di mana, kenapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi di paragraf 1 ini adalah kepala berita dan sudah menerapkan dari sistem piramida terbalik. Kita analisis di paragraf 2 dan paragraf 3. Di paragraf 2 dan 3 ini termasuk adalah leher berita. Kenapa? Tadi kita sudah tahu bahwa leher berita itu adalah berisi pernyataan dari narasumber yang menguatkan pernyataan sebelumnya. Kita lihat narasumber adalah Muhammad Rifahi STHI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dia memberikan pernyataan tentang pemilihan umum atau pemilihan OSIS bak seperti pemilihan umum. Kita lihat di paragraf kedua dan paragraf ketiga, itu adalah pernyataan dari Muhammad Rifahi. Pernyataan, jadi kalau antum semua besok memilih pemimpin dengan cara demokrasi dan seterusnya, itu adalah kutipan langsung. Jadi ciri dari sebuah berita itu memiliki kutipan langsung. Baik Ananda, di paragraf 2 dan paragraf 3 ini adalah masuk dalam leher berita karena terkandung pernyataan narasumber yang menguatkan pernyataan sebelumnya. Lanjutnya kita analisis di paragraf yang ke-4 dan 5. Paragraf 4 dan 5 ini termasuk dari bodi berita. Kita tahu bahwa pengertian dari bodi berita tadi adalah penjelasan tambahan mengenai hal umum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di paragraf 5 ini berisi tentang data. Siapa calon ketua OSIS-nya, berapa jumlah pemilihannya, dan siapakah yang menang, berapa jumlah suaranya. Jadi di paragraf 4 dan 5 ini adalah bodi berita yang berisi tentang data-data terkait dengan pemilihan ketua OSIS tersebut. Dan terakhir, di paragraf 6 termasuk dari ekor berita. Kenapa? Tadi kita tahu bahwa ekor berita itu adalah berisi tentang harapan atau keinginan. Kita lihat di paragraf 6 ini berisi tentang harapan. Harapan siapa? Yaitu narasumbernya Muhammad Rifahi. Semoga yang terpilih amanah dan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diemban. Ini adalah paragraf yang mengandung harapan atau keinginan. Ananda semua, ternyata berita tentang bak pemilu SMP IT Budaya gelar pemilihan ketua OSIS sudah menerapkan struktur teks berita piramida terbalik, yaitu meletakkan informasi yang paling penting di atas dan mengurutkan sampai ke bawah sampai ke informasi yang kurang penting. Baik Ananda, itu tadi pembelajaran kita tentang teks berita. Semoga Ananda bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.